Setiap hari, ratusan ton sampah dihasilkan dari rumah-rumah di Kabupaten Bantul. Sebagian besar masih bergantung pada tempat pengolahan akhir yang terbatas. Namun, di tengah tantangan tersebut, tumbuh kesadaran baru di masyarakat. Kesadaran bahwa mengelola sampah bukan sekedar tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Di perumahan Pringgading Permai Gua Sari Pajangan, semangat itu menjelma menjadi tindakan nyata. Dengan lahan yang terbatas, warga bersepakat untuk mengolah sampah mereka sendiri, memilah dari sumbernya, mengompos sisa organik, dan mendaur ulang yang masih bernilai. Langkah kecil ini mungkin tampak sederhana, namun di baliknya tersimpan harapan besar, mewujudkan lingkungan bersih, mandiri, dan berkelanjutan, serta menjadi contoh bahwa perubahan bisa dimulai dari rumah kita sendiri. Setelah kemarin kita melihat bagaimana pengelolaan sampah yang ada di TPST Modalan Banguntapan, kali ini kita akan melihat langsung bagaimana pengelolaan sampah secara mandiri yang ada di perumahan Pringgading, Kelurahan Gua Sari, Kapanewon, Pajangan, Bantul. Langkah warga perumahan Pringgading Permai dimulai dari hal sederhana, memilah sampah dari rumah masing-masing. Sampah organik seperti sisa makanan dan dedaunan dikumpulkan untuk diolah menjadi kompos alami. Dengan peralatan sederhana dan semangat gotong royong, mereka memanfaatkan lahan terbatas di lingkungan perumahan untuk membuat lubang biopori dan komposter. Hasilnya digunakan kembali untuk menyuburkan tanaman di sekitar rumah dan taman warga. Oke, nah sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Taufik Hermawan. Beliau ini merupakan Ketua RT 05 Kembang Putihan, Kelurahan Gua Sari, Kapanewon, Pajangan, yang mana beliau ini merupakan koordinator ya Pak ya, dari pengelolaan sampah secara mandiri di Perum Pringgading Permai. Nah ini gimana sih Pak awal mulanya dulu di perumahan Pringgading Permai ini bisa mengelola sampah secara mandiri? Kalau awal mulanya kita mulainya itu di tahun 2023, Januari 2023, karena memang perumahan Pringgading Permai ini sampahnya kan diambil Dinas Lingkungan Hidup. Pada akhir tahun 2022 adanya isu TPA Piungan akan ditutup, kita bersurat ke DLH. Isi suratnya hanya apakah betul terkait TPA Piungan itu akan ditutup. Ternyata memang alhamdulillah surat kami direspon Januari awal 2023, dari DLH hadir, waktu itu juga di Lurah Gua Sari juga hadir, Dukuh Kembang Putihan juga hadir. Situ sampaikan sosialisasi terkait peraturan-peraturan terkait sampah, memang kondisi saat ini piungan itu disampaikan. Akhirnya setelah adanya rapat koordinasi dari DLH, Kelurahan Gua Sari, dan Dukuh Kembang Putihan, akhirnya kami sepakat melakukan pemilahan sampah. Berarti sekarang sudah hampir 3 tahun. 3 tahun berjalan. Itu menggerakkan masanya Pak. Ini berarti ada berapa kakak Pak yang kita ikut di perumahan ini? Pringgading Permai ini ada 85 kakak. 85 kakak sudah turut serta melakukan pilah sampah dari rumah. Wow, luar biasa. Gerakinnya gimana nih Pak? 80 kakak akhirnya konsisten sampai hari ini nih bisa mengolah sampah secara mandiri. Alhamdulillah, kita warga konsisten. Salah satu bentuk dukungan support dari warga. Artinya warga semua mendukung adanya kegiatan pilah sampah di perumahan Pringgading Permai. Artinya tanpa ada dukungan dan support dari warga tidak akan berjalan. Sebagus apapun metodenya, sebagus apapun alat yang akan digunakan, kalau dari warga sekitar tidak mendukung, tidak akan kita bisa bertahan sampai sejauh ini. Artinya memang support dan dukungan dari wargalah yang membuat kegiatan pilah sampah ini bisa berjalan sampai sejauh ini. Jadi memang kesadarannya dari warga sendiri sudah terbangun gitu. Sudah terbangun dari Bisa kalau pengelolaannya Pak di sini seperti apa sih Pak? Kalau sampah-sampahnya organik, anorganik itu? Oke, kalau di perumahan kami, perumahan Pringgading Permai ini sampah terbagi 3. Rongsok, organik, dan residu. Kalau rongsok memang setiap hari warga sudah bisa membuang sampah rongsoknya di rumah pilah sampah yang nanti setelah penuh, kita rasa penuh, akan dilakukan pemilahan secara detail. Jadi dari rumah warga sudah memilah, membuang sampah rongsoknya baik plastik, botol, kardus di sini. Ya nanti setelah dirasa penuh akan dilakukan pemilah. Setelah dipilah
langsung kita panggil pengepul untuk dijual. Kita menjualnya ke TPS 3R Kaluran Gosari. Oke, berarti sampah-sampah anorganik Iya. ini dikumpulkan Dibuang kemudian setiap hari di rumah pilah sampah. setiap hari. Oh, berarti ini menerima setiap hari. Setiap hari. Dari Jadi warga? Dari warga sudah membawa Sudah sampah. memilah? Ya, sudah memilah. Oke, kemudian Di sini dijual. kita pilah secara detail lagi. Oh, lebih didetailkan lagi oleh pengelola yang di sini ya, Iya. Pak ya. Dari warga juga. Dari warga juga. Kemudian dijual ke pengepul di TPS 3R Kaluran Gosari. 3R Gosari. Berarti dari warga dari rumah sudah memilah Memilah sendiri. Yang anorganik di sini, yang organik. organiknya di Kebun Sayur Rukun, tong komposter komunal. Berarti ada juga pengolahan. Sudah ada juga. Di sana, kalau di sini kan dijual akhirnya Iya. ke pengepul. Kalau di sana seperti apa? Digunakan untuk pupuk tanaman yang ada di Kebun Sayur Rukun itu sendiri. Jadi sampah organik kita proses kurang lebih 3 bulan. Setelah 3 bulan kita buka, kita tuang di tanah yang sudah kita cangkul, kita untuk pengkomposan tanah, atasnya kita kasih tanaman-tanaman. Oke, berarti untuk kompos yang ada di situ gitu. Iya, Tapi tidak dijual. tidak, kita gunakan untuk kembali lagi untuk pemupukan, untuk kegiatan yang ada di masyarakat. Hasil dari tanaman tadi kita kembalikan lagi ke masyarakat. Anorganik, organik. Nah, satu lagi tadi ada residu ya, Pak ya? Nah, residunya kita buang di bak sampah residu yang nanti akan diambil sama TPS 3R Gosari. Karena kalau residu terus terang kami memang belum bisa mengolah karena memang perlu alat yang memang benar-benar untuk bisa menyelesaikan sampah residu. Oke, berarti untuk residunya di TPS 3R TPS 3R Gosari. Gosari. Itu berbayar atau seperti apa? Berbayar. Berbayar. Iya. Berapa? Lebih murah Hmm? dibanding vendor-vendor yang lain. Untuk sebulannya untuk residu itu retribusinya 500.000. 500.000. Salah satu bentuk reward dari Kaluran Gosari untuk Perumahan Pringgading Permai melalui badan usahanya Kaluran Gosari, karena Perumahan Pringgading Permai sudah melakukan pemilahan sampah, rewardnya biaya retribusinya untuk sampah residu hanya 500.000 saja Per bulan. per bulan. Itu karena komunal.